M16 adalah desain yang lebih modern. Selama Perang Vietnam, orang Amerika menghadapi bahwa senapan tempur M14 mereka tidak dapat mempertahankan keunggulan atas AK-47. Pengganti diperlukan. Selanjutnya senapan serbu AR-15 baru, yang dikembangkan oleh Eugene Stoner diadopsi pada awal 1960-an. Itu ditunjuk M16 dan menjadi senapan infanteri standar dengan militer AS. Sejarah senapan serbu pada dasarnya adalah gabungan dari senapan mesin ringan dan senapan. Senapan serbu pertama kali digunakan dalam jumlah besar selama Perang Dunia II. Sebelumnya senapan mesin ringan adalah senjata pilihan. AK-47 dikembangkan pada tahun 1947 dan pertama kali digunakan oleh pasukan Soviet pada tahun 1949. Ia juga dikenal sebagai Kalashnikov, sesuai nama perancangnya. Sejak diperkenalkan, senjata ini menjadi senjata infanteri standar yang digunakan angkatan bersenjata Soviet. Senjata ini sangat sukses, sehingga menggantikan semua senjata api lainnya kecuali pistol, senapan mesin, dan senapan sniper. Konsep IDEA senjata AK-47 adalah anak dari konsep perang total Soviet. Senjata ini sederhana dalam desain dan teknologi. Ini adalah senjata berteknologi rendah yang murah untuk dibuat dalam jumlah besar. Produksinya dapat dengan mudah didirikan. AK-47 mudah dioperasikan dan dirawat. Kesederhanaan adalah kunci keberhasilannya. Senapan serbu ini sangat cocok untuk rekrutan yang kurang terlatih atau tidak terlatih. M16 secara keseluruhan merupakan senjata yang lebih modern dan lebih canggih. Ini memiliki kinerja yang unggul dari AK-47 tetapi bekerja paling baik di tangan seorang prajurit yang terlatih. Konstruksi-konstruksi AK-47 dan M16 mengungkapkan perbedaan besar antara timur dan barat. AK-47 adalah senjata yang sangat tradisional. Ini adalah desain konvensional dan menggunakan bahan umum seperti baja dan kayu. Itu dibuat menggunakan teknologi pemesinan yang tersedia. Suku cadang diproduksi dengan presisi yang kurang. Dari sudut pandang teknik, ini adalah senjata berteknologi rendah. Pada saat diperkenalkan, M16 merupakan senjata yang sangat canggih. Angkatan Darat AS menuntut senjata ringan. Itu memaksa perancang M16 untuk kemajuan radikal dalam konstruksi senjata. Senapan serbu ini terbuat dari bahan yang ringan. Itu menggunakan aluminium sebagai pengganti baja dan fiberglass sebagai pengganti kayu. Plus AK-47 memiliki keunggulan konstruksi sederhana. Jangkauan AK-47 menggunakan amunisi 7,62 mm. Senjata ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menembak pada jarak lebih dari 200 meter. Jangkauan efektif maksimumnya adalah 300 sampai 400 meter. Di luar itu hampir tidak akan mengenai apapun. Peluru 5,56 mm yang lebih ramping dari M16 memiliki berat setengah dari AK-47. Juga perjalanannya lebih cepat. Alhasil M16 memiliki jangkauan yang lebih jauh dan lebih akurat. M16 memiliki jangkauan efektif 400 sampai 500 meter. Plus M16 memiliki keunggulan yang menentukan dalam jangkauan. Ketepatan M16 adalah senjata yang jauh lebih akurat daripada AK-47. Ini adalah senjata yang beroperasi lebih mulus dan memiliki recoil yang lebih sedikit. M16 jauh lebih mudah dikendalikan selama tembakan otomatis penuh. Mundurnya M16 menggerakkan senjata sangat sedikit karena desain internalnya. Juga, popornya sejajar dengan laras. Fitur ini juga mengurangi panjat moncong. Di sisi lain AK-47 kurang seimbang. Mekanisme internalnya yang mundur sedikit terpusat. Selanjutnya mekanisme internal AK-47 pada dasarnya adalah bongkahan logam besar yang bergerak dengan keras setelah setiap tembakan. Juga senjata ini memiliki posisi buttstock tradisional. Semua fitur ini digabungkan menyebabkan moncong naik setelah setiap tembakan. Itu membuat AK-47 sangat tidak akurat selama tembakan otomatis penuh.
Plus M16 jauh lebih akurat baik dalam mode semi-otomatis maupun otomatis penuh. Penetrasi AK-47 menggunakan peluru kaliber 7,62 mm dengan peluru yang lebih berat. Ini peluru yang lebih lambat dan kurang akurat, tapi kekuatan sahamnya tidak terbantahkan. Senjata ini unggul dalam hal penetrasi dan daya henti. Di sisi lain, M16 menggunakan putaran 5,56 mm yang lebih ringan. Ia memiliki peluru yang lebih ramping yang bergerak lebih cepat. Namun, pukulan M16 tidak terlalu kuat. Plus AK-47 unggul dalam hal penetrasi. Kemudahan penggunaan senapan serbu AK-47 dirancang agar sangat cocok untuk rekrutan yang tidak terlatih. Kontrolnya tidak canggih dan senjata ini mudah dioperasikan. Bahkan anak-anak pun dapat dengan mudah menggunakan senjata ini. M16 juga merupakan senjata yang mudah digunakan. Namun, pelatihan pasukan diperlukan untuk mengoperasikan dan menservis senjata ini dengan benar. Plus keunggulan AK-47 adalah lebih mudah digunakan. Pemeliharaan pengupasan medan sangat penting jika senjata macet atau terlalu kotor untuk digunakan. AK-47 dapat dilucuti untuk dibersihkan dalam hitungan detik tanpa menggunakan alat apapun. Itu terbuat dari bagian besar yang sulit hilang di parit atau di malam hari. Senjata ini mudah dirawat. Di sisi lain, M16 adalah senjata yang jauh lebih rumit. Itu terbuat dari bagian yang lebih kecil. M16 lebih rentan terhadap gangguan. Plus AK-47 jauh lebih mudah dirawat. Berat karena Angkatan Darat AS membutuhkan senjata yang ringan, bobot M16 yang rendah menjadi penekanan utama dari keseluruhan desain. M16 mendapat manfaat dari material ringan dalam konstruksinya. Juga menggunakan putaran yang lebih ringan. Hasilnya M16 bisa berbobot sekitar 30% lebih ringan dari AK-47. Lebih nyaman untuk dibawa kemana-mana dan penembak bisa membawa lebih banyak amunisinya. Jadi senjata yang lebih ringan lebih baik, terutama jika Anda adalah orang yang harus membawanya. Di sisi lain, AK-47 menggunakan sedikit metode penghematan berat. Plus M16 adalah senjata yang lebih ringan. Daya tahan AK-47 adalah senjata tahan lama dengan desain yang kuat. Itu bisa menerima pelanggaran apapun yang bisa dilakukan oleh tentara. Jika pertempuran memburuk menjadi pertarungan tangan kosong, Anda benar-benar dapat memukul musuh Anda dengan buttstock AK-47. Di sisi lain, popor fiberglass dari M16 tidak tahan lama seperti popor kayu dari AK-47. Jadi bobot keseluruhan senjata yang rendah merupakan trade-off pada saat ini. Plus AK-47 adalah senjata yang lebih tahan lama. Ergonomi tampaknya ergonomi adalah hal terakhir yang mengganggu pengembang AK-47. Senjata ini kurang seimbang. Juga, kontrolnya tidak dipikirkan dengan baik dan kaku untuk dioperasikan. Butuh lebih banyak waktu untuk mengganti magasin di AK-47 daripada di M16. Di sisi lain, M16 dirancang dengan mempertimbangkan ergonomi. Semua kontrolnya dirancang dengan baik, diposisikan dengan baik, dan mudah digunakan. Juga, ia memiliki pegangan bawaan. M16 dianggap sebagai salah satu senjata paling ergonomis di dunia. Dalam hal ergonomi, ini lebih unggul dari AK-47 dalam banyak hal. Plus M16 unggul dalam hal ergonomi. Pemandangan dari desain desahannya, jelas bahwa M16 dirancang agar lebih akurat sejak awal. Senapan serbu Amerika memiliki pandangan mengintip kecil di bagian belakang yang dapat dibalik untuk jarak pendek atau panjang. Pemandangan tiang depan disebut telinga kelinci. Pemandangan serupa digunakan oleh orang Amerika sejak Perang Dunia II. Pemandangan AK-47 sangat kasar. Jelas tidak sebagus M16. Ini memiliki lekukan yang dapat disesuaikan di bagian belakang yang dapat diatur ke jarak hingga 800 meter. Namun itu lebih merupakan dorongan psikologis bagi rekrutan yang tidak terlatih. Pada kenyataannya, jangkauan maksimum tembakan efektif dibatasi hingga 300-400 meter.
Di luar itu hampir tidak akan mengenai apapun. Plus M16 memiliki pemandangan yang lebih baik. Aksesori penggunaan berbagai aksesoris dapat meningkatkan performa senapan serbu dalam pertempuran. AK-47 tidak dirancang untuk memasang aksesori apapun, kecuali bayonet. Padahal beberapa aksesoris kemudian dikembangkan untuk senjata ini. AK-47 dapat dilengkapi dengan peluncur granat di bawah laras 25 mm. AK-47 memiliki kemampuan meluncurkan granat senapan 22 mm dengan menggunakan adaptor. Namun, kemampuan ini jarang digunakan. Senapan serbu M16 dapat dilengkapi dengan bayonet. Senjata ini dirancang untuk memasang bipod tipe penjepit sederhana. Ini juga kompatibel dengan peluncur granat underbarrel 40 mm. Selanjutnya, semua senapan M16 dapat meluncurkan granat senapan 22 mm tanpa menggunakan adaptor. Senapan serbu ini juga dapat memasang senapan 12 gauge di bawah laras. Dengan munculnya rel aksesori tipe Picatinny, M16 telah terbukti menjadi senjata yang sangat mudah beradaptasi. Plus M16 memiliki keunggulan dalam hal aksesoris yang digunakan. Keandalan gangguan senjata adalah salah satu hal terburuk yang bisa terjadi dalam pertempuran. AK-47 telah menjadikan dirinya reputasi sebagai senjata yang andal. Ini memiliki sistem operasi yang relatif sederhana dengan jarak bebas yang luas di antara bagian-bagiannya yang bergerak. Itu buruk untuk akurasi, tetapi mekanismenya tidak terlalu rawan macet. AK-47 dapat berfungsi dengan sedikit atau tanpa perawatan. Bersih atau tidak itu akan menyala. Dan senapan serbu ini terus menembak, tidak peduli seberapa kotor, tersumbat, atau kotornya. Bahkan jika terjadi penghentian dapat dengan mudah diperbaiki dalam kondisi lapangan tanpa menggunakan alat apapun. AK-47 memiliki tingkat kerusakan 1/1000 peluru yang ditembakkan. M16 memiliki desain yang lebih rumit dan senjata ini lebih rawan macet. Di hutan Vietnam senjata ini memiliki sejumlah masalah. Tampaknya senapan serbu M16 pertama dikeluarkan untuk pasukan tanpa peralatan pembersih dan instruksi cara merawat senapan ini. Juga senjata itu menggunakan amunisi dengan campuran bubuk yang berbeda. Itu tidak dirancang untuk itu. Kemudian banyak masalah diperbaiki dan masalah keandalan menurun drastis. M16 memiliki tingkat kerusakan 2/1000 peluru yang ditembakkan. Plus AK-47 adalah senjata yang lebih andal.